pelajaran fisika kelas 11 dengan judul dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Obat ini dasar terdiri dari 3.1, 4.1. Materi dinamika rotasi benda tegak dan keseimbangan benda tegak. Dinamika rotasi benda tegak terdiri dari torsi, momen gaya, torsi. Kita pelajari dulu torsi, momen gaya. Setelah itu baru momen inersia, keseimbangan benda tegak. Dinamika rotasi benda tegak adalah ilmu yang pelajari tentang gerak rotasi benda berputar dengan meninjau penyebabnya. Adapun penyebabnya yaitu momen gaya. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume selama bergerak akibat pengaruh gaya. Benda tegar dapat melakukan gerak rotasi, atau dua-duanya, gerak rotasi dan translasi. Contoh benda tegar: papan, batu, bola besi, dan lain sebagainya. Torsi, momen gaya. Besar momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja dengan gaya yang saling tegak lurus. Besarnya torsi ditulis sebagai berikut, ya. Vektor tau sama dengan vektor R cross vektor F, ya. Ini perkalian silang, ya. Mungkin Anda udah mengenal di kelas 10 di matematika, ya, tentang vektor, ya. Atau tau sama dengan R kali EF kali sin theta, di mana ini tanda mutlak ini sebagai garis tegak, ini sebagai besarnya, sama dengan L atau sama dengan R sin theta. Itu rumus matematik, ya. Kita lihat gambar, ya. Seseorang sedang mengencangkan baut, ya, gitu, atau mur, ya, gitu. Kita lihat, ya, itu ditarik. Nah, ini diam, ya. Diam ini kita anggap sebagai poros, ya. Ini bendanya, ya, alatnya, gogolnya, ya, gitu. Ini tangan kita tarik, kita gambarkan sebagai yang hitam itu sebagai gogol pasnya atau bendanya. Titik O itu yang diam, ya. Tangan itu yang gambar merah, garis merah itu sebagai gaya tarik, ya. Nah, sehingga kalau kita tarik terus itu akan berputar, kan, gitu. Nah, itu perputaran akan berputar melingkar, ya. Tarikannya dengan sudut theta, ya, gitu. Titik O di titik poros atau sumbu putar. Nah, R itu adalah jarak dari titik poros O ini ke titik kerja gaya. Titik kerja gaya itu ini, ya, ini. Atau R juga merupakan panjang batangnya, panjang gogolnya, ya, gitu. Nah, ini titik-titik garis ke atas, ini adalah perpanjangan garis gaya F. Gaya F diperpanjang, ya, baik ke atas maupun ke bawah. Ini namanya garis kerja gaya, ya. Nah, ini L, garis apa L itu? Yaitu lengan gaya, merupakan jarak tegak lurus dari sumbu rotasi dengan garis kerja gaya. Jadi sumbu rotasi dengan garis kerja gaya ditarik garis sehingga tak lurus, maka ini adalah panjang lengan momen gaya, ya, gitu. Nah, sekarang keterangan dari rumus tau sama dengan R F sin theta, ya. Tau itu apa? Tau itu adalah momen gaya dengan satuan Newton meter. R itu adalah tadi jarak dari titik poros ke titik kerja gaya. Jadi O ke sini, ya, ini, ya.
Nah ini ya, atau panjang benda ya gitu boleh, panjang batang ya boleh ya. Dengan satuan meter ya gitu. F gaya yang bekerja tadi yang ditarik tangan itu ya, itu Newton. Theta ini sudut yang dibentuk antara F dengan panjang batang ya ini. Nah, F dan bukan ya, tau dan F merupakan besaran vektor yang memiliki arah dan besar. Berdasarkan arah dan momen gaya, ada dua momen gaya. Momen gaya bertanda negatif jika arah putaran berlawanan jarum jam, arah jarum jam berputar ya, maka tonya sama dengan min R kali F ya. Ini karena F nggak ada sinnya, kenapa? Ini karena ini tegak lurus ya. Sini 90 adalah 1 ya. Gitu. Momen gaya bertanda positif jika arah putaran searah jarum jam. Searah jarum jam ini gaya di sini O-nya itu sebagai porosnya titik diam ya. Sehingga tonya itu plus R kali gaya ya gitu. Momen gaya total atau resultan momen gaya gimana terhadap suatu titik poros. Dari benda ada benda itu dikenai beberapa gaya. Pada benda yang disebabkan oleh beberapa gaya yang bekerja terhadap suatu proses. Dirumuskan sigma tau 0, nolnya adalah titik porosnya, tau A ditambah tau B ditambah dan seterusnya. Nah, contoh pertama, gaya bekerja pada batang yang bermassa 2 kg, seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik O, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. G ini adalah percepatan gravitasi, langsung disingkat G lambangnya. Ini kita gambarnya lihat, panjang batang 2 meter, dikenai tarik gaya 50 Newton dengan tegak lurus. Ya. Ini batangnya ada masanya, tapi ada soal-soal yang masa batang diabaikan. Tapi penyelesaian kita gambar gaya yang bekerja pada batang dulu, ya. Yaitu dari gaya berat dan gaya tarik F. Ya. Nah, ini batangnya gambar, gaya F-nya kita tulis F, lalu tulis tengah-tengah ini W gaya berat. Kenapa ada gaya berat? Karena batangnya ada masanya. Kecuali kalau nggak ada masanya, diabaikan berarti W-nya nggak ada ya gitu. Kita kasih titik, ini titik A misalkan, ini titik B. Lalu diketahui apa? Jadi diketahui F 50 Newton, ROA 1 meter, ROB 2 meter. Ini karena kita awalnya OA, jadi karena kita bekerja terhadap titik O, maka OA dengan OB dulu ya. Gitu. Masanya 2 kg, gravitasi, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka W-nya itu adalah M kali G, 2 kali 10 adalah 20 Newton. Ditanyakan apa? Yaitu jumlah momen gaya terhadap titik O atau sigma tau O itu berapa? Jawab. Kita tulis rumusnya. O sama tau OA ditambah tau OB. Itu tau OA itu sama ROA dikali W ditambah ROB kali F. Gaya ada 2 ya, karena gayanya ya gitu. Jadi momennya juga 2 ya. Nah, kalau tulis angkanya ya gitu. Nah, ini kenapa positif? Karena searah jarum jam, semuanya positif ya, momen gayanya ya itu. Nah, sehingga tulis jumlahnya yaitu. Lalu totalnya ada 120 Newton per meter. Salah ya.
120 Newton meter. Jadi resolusi momen gaya terhadap titik O adalah 120 Newton meter dengan arah searah putaran jarum jam. Kita lihat contoh lagi, contoh yang kedua. Lebih kompleks, lebih banyak gayanya bagaimana ya. 3 buah gaya bekerja pada batang yang bermassa 20 kg seperti pada gambar di bawah. Nah, ini gambarnya ya gitu ya. Ini batangnya ya itu. Ini 1 meter itu maksudnya dari 60 ke titik tumpu sini ya. Ini 1 meter, ini dari gaya 40 Newton ke titik tumpu. 1 meter sini 50 meter itu adalah dari sini ya. Dari gaya 40 sampai ke gaya 50 ya gitu. Itulah momen gaya pada masing-masing gaya. Jadi ini berarti ada berapa momen gayanya? 1, 2, 3. Nah, sekarang lihat masanya ada masanya, berarti ada satu lagi ditambah mau berat benda ya gitu. Lalu yang kedua resultan momen gaya yang bekerja. Resultan jadi gaya totalnya yang bekerja, maksudnya terhadap ini ya, karena udah ada tumpuannya berarti terhadap titik tumpuan sini ya gitu. Ke arah mana batang berputar? Tadi arahnya kemana? Apakah menyungkit ke bawah? Ini yang sebelah sini menyungkit ke bawah atau menyungkit ke atas ya gitu. Penyelesaian kita gambar gayanya lalu tandai ya. Tandai F1, F2, F3 lalu W tengah-tengah W-nya ya. Ingat ya tengah-tengah. Kita anggap benda tegar dan homogen ya, rata ya kemudian. Nah, ini titik yang tadi ada tumpuan kita sebut titik O dulu. Lalu A, B, C, D. Itu ini sudutnya theta ya gitu. Lalu baru kita ketahui F1, F2, F3 sudut theta 30 dan massa 20 kg. ROA kenapa dengan OA dulu ya? Ya O karena sebagai titik tumpuannya maka O dulu ya biar untuk memudahkan penyelesaian. ROB, ROC, ROD, G dan W sama 100 Newton. Tanyakan ya, itu ada A itu ada 4 tadi ya. OA, OB, OC, OD. Nah, yang B ditanyakan totalnya resultannya. Lalu yang C arah batang berputar kemana berbatangnya. OA sama dengan ROA dikali F1. Nah, ini kenapa negatif? F1 kita O sebagai ini, maka akan kita tarik sini, maka akan berputaran berlawanan jarum jam sehingga negatif ya, momen gayanya ya. Dari angkanya hasil akhirnya 60 Newton meter. Yang B OP maksud saya itu sama dengan ROP kali W. Kenapa positif? Ini karena searah jarum jam ya. Angkanya hasilnya 50 Newton meter. OC atau OC ini berarti F2 R-nya ROC ya itu ini kalau tertarik inilah ini positif negatif. Ya bagus negatif ROC kali F2. Nah, kita pakai sin. Kenapa pakai sin? Karena membentuk sudut ada sudutnya. Yang dipakai sudut yang lancipnya ya gitu. Hasilnya minus 20 Newton meter. TOD positif negatif. Ya bagus positif karena searah jarum jam. Angkanya 100 Newton meter. Yang B ya, momen gaya totalnya berapa ya dijumlahkan semua. TOA ditambah TOB ditambah TOC ditambah TOD. Itu tulis angkanya ya, minus 60 ditambah 50 dikurang ditambah minus 20 ditambah 100. Hasilnya akhir adalah 70 Newton meter positif. Nah, ini searah jarum jam. Lihat. Benda akan berputar mengguling searah jarum jam karena
atau sigma TO itu sama 70 Nm positif ya, bernilai positif. Tugas 1 dan tugas 2 coba Anda kerjakan di buku bertugas. Tulis tugas pertama judul momen gaya, tulis lagi atasnya, di bawahnya tugas, nama Anda, baru Anda tulis soal 1, soalnya tulis, nama tulis, lalu penyelesaiannya, ini gambarnya, diketahui tanyakan, jawab. Lalu soal nomor 2,